Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 613 sampai dengan 615 jebakan penyalahgunaan dana perusahaan. Oke, selamat. Kalian sudah membuat keputusan yang bijak, ucap Henry sambil bertepuk tangan. Dia merasa sangat senang. Secara individu, perusahaan-perusahaan ini memang tidak kuat. Namun, jika belasan perusahaan digabungkan, kekuatannya juga tidak kecil. Setelah mendapatkan kekuatan ini, keluarga Nilo pasti akan lebih berkuasa. Jika harus melawan Peter nanti, Henry juga sudah tidak akan panik lagi. Keluarga Nilo bahkan mungkin tidak perlu mengerahkan Joko. Setelah itu, Henry menjelaskan secara saksama mengenai rencana selanjutnya. Belasan pria parubaya itu tahu bahwa ini satu-satunya solusi mereka. Jadi, mereka juga hanya bisa mematuhinya. Di sisi lain, setelah meninggalkan kediaman Nyonya Besar Andrea, Mason dan yang lainnya berkumpul lagi. Di hadapan Nyonya Besar Andrea, rapat yang diadakan mereka adalah rapat besar. Namun, mereka sering mengadakan rapat kecil sendiri. Nyonya Besar Andrea sudah memberikan tugas kepada mereka untuk menyelidiki asal-usul 100 miliar yang dimiliki Peter dan apa yang sudah dilakukannya selama beberapa hari ini. Namun, mana mungkin mereka tertarik untuk menyelidiki hal-hal itu? Mereka hanya tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan mereka. Paman Mason, gimana? Apa sebaiknya kita tetap menyelidiki Peter? Kulihat, sekarang nenek sudah tidak begitu ingin mengusir Peter. Tanya Kenneth dengan bingung sambil menatap semua orang. Janet, Mason, dan yang lainnya juga mengangguk. Menurut logika, Nyonya Besar Andrea seharusnya sudah menghukum Peter karena berani membantahnya di hadapan semua orang. Jika itu dulu, dia pasti sudah langsung mengusir Peter dari kediaman keluarga Carmine. Namun, meskipun sangat marah, Nyonya Besar Andrea hanya bersabar dan tidak membuat keputusan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa pemikirannya sudah mengalami perubahan yang besar. Dengan kata lain, dia sudah mulai mengakui Peter. Hal ini membuat Mason dan yang lainnya merasa sedikit terancam. Paman Mason, waktu Abigail menyelesaikan krisis keluarga Carmine dulu, dia sudah hampir ditunjuk menjadi pemimpin keluarga. Walau kita sudah mencegahnya, hal ini pasti bisa jadi keuntungan buat mereka. Kalau cuma Abigail sendiri sih tidak masalah. Kita juga tidak perlu takut. Tapi sekarang, Peter sudah diakui nenek dan juga merupakan bagian dari masalah ini. Kalau terus begini, nenek pasti bakal makin mengakui Peter. Pada saatnya nanti, seluruh keluarga Carmine bakal jadi milik mereka, kata Janet kepada Mason dengan nada cemas. Mason dan yang lainnya tahu bahwa ucapan Janet itu bukan hanya untuk menakut-nakuti mereka. Sekarang, Peter sudah pulih dan juga mempunyai kekayaan yang begitu besar. Jika dia bisa dengan mudah membuat belasan pemilik perusahaan datang memohon ampun, itu juga berarti dia bukannya sama sekali tidak memiliki latar belakang. Jika membiarkannya menjadi cucu menantu keluarga Carmine, Peter pasti akan perlahan-lahan ikut campur dalam masalah keluarga. Apabila Nyonya Besar Andrea tiba-tiba bertindak gegabah dengan menyerahkan seluruh keluarga Carmine kepada Abigail dan Peter, apa yang harus dilakukan mereka pada saat itu? Tidak bisa. Pokoknya, Abigail tidak boleh menjadi pemimpin keluarga. Keluarga Carmine tidak boleh jatuh ke tangan mereka, ujar Mason sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Kenneth dan yang lainnya juga mengangguk. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin membiarkan Abigail menjadi pemimpin keluarga. Bagi Mason, posisi pemimpin keluarga Carmine hanya boleh diberikan kepadanya yang merupakan putra sulung Nyonya Besar Andrea. Sementara bagi Kenneth dan yang lainnya, mereka pasti akan berakhir tragis apabila Abigail menjadi pemimpin keluarga. Jadi, pendapat mereka tentang hal ini sangat selaras. Kayaknya aku cuma bisa pakai cara itu. Abigail, jangan salahkan pamanmu ini terlalu kejam. Kalian yang memaksaku, ujar Mason sambil perlahan-lahan bangkit. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Jika Abigail hanya bekerja dengan baik sebagai seorang karyawan biasa di perusahaan dan tidak mengancam posisi Mason,
Mason pasti tidak akan peduli tentang masalah Abigail. Namun, Nyonya Besar Andrea sudah makin mengandalkan Abigail dan juga mulai mengakui Peter. Jadi, Mason tahu dirinya sudah tidak boleh ragu lagi. Jika dia terus ragu, keluarga Carmine akan direbut orang lain. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk bertindak. Paman Mason, bertindak saja dulu. Benar, kami mendukungmu. Kenneth dan yang lainnya langsung menyuarakan dukungan mereka. Mason pun memberitahu rencananya kepada semua orang dengan ekspresi dingin. Saat Abigail dipromosikan menjadi manajer umum perusahaan, Mason sudah mengatur rencana ini. Sekarang, rencana itu akhirnya terpakai juga. Saat ini, Peter dan Abigail tentu saja tidak tahu bahwa ada konspirasi melawan mereka yang sedang perlahan-lahan dijalankan. Henry menggabungkan belasan perusahaan tentu saja juga untuk melawan Peter. Sementara Mason dan yang lainnya, mereka bertindak diam-diam untuk melawan Abigail. Kali ini, tidak ada yang tahu apa hasil dari semua ini. Tidak lama kemudian, tersebar kabar di dunia bisnis kota Mandala mengenai belasan perusahaan yang diakuisisi sekaligus oleh perusahaan keluarga Nilo dengan harga yang sangat rendah. Setelah kabar ini tersebar, ada banyak perusahaan dan keluarga besar lainnya yang sangat terkejut. Keluarga Nilo dari kota Mandala pada dasarnya memang sangat kuat, perkembangan mereka juga sangat cepat. Sekarang, mereka malah mengakuisisi belasan perusahaan sekaligus. Dengan begitu, kekuatan mereka pasti menjadi lebih besar lagi. Semua orang dapat membayangkan bahwa selanjutnya, keluarga Nilo pasti akan menyerang kekuatan tertinggi kota Mandala. Begitu berhasil, keluarga Nilo akan menjadi kekuatan tertinggi yang berada di puncak kota Mandala. Ada beberapa orang yang mulai menimbang-nimbang dan ingin mendekati keluarga Nilo. Sementara orang-orang yang mengetahui detail masalahnya pun berharap untuk menonton pertunjukan. Ada banyak orang yang tahu bahwa belasan perusahaan itu sudah ditargeti oleh Peter. Namun, tidak ada yang menyangka keluarga Nilo akan langsung mengakuisisi belasan perusahaan itu. Tidak sedikit orang merasa Peter sudah salah langkah untuk kali ini. Awalnya, dia ingin membantu Abigail melampiaskan amarah. Tidak disangka, dia malah sudah mendorong belasan perusahaan ini ke sisi keluarga Nilo. Setelah mendapatkan perlindungan dari keluarga Nilo, Peter sepertinya harus mempertimbangkan baik-baik jika ingin menghadapi perusahaan-perusahaan itu lagi. Bagaimanapun juga, keluarga Nilo mempunyai latar belakang militer. Baik siapapun juga tidak berani seenaknya menyinggung mereka. Peter memang masih terlalu muda. Sekarang, rencana bagusnya sudah berantakan. Ada banyak orang yang berdiskusi tentang hal ini. Namun, Peter sama sekali tidak muncul untuk menyatakan posisinya seharian ini. Dia terlihat seperti sudah takut pada keluarga Nilo. Namun, Peter sebenarnya sama sekali tidak peduli pada hal ini. Keluarga Nilo ingin melindungi orang lain. Mereka sendiri sudah sulit untuk melindungi diri sendiri. Mana bisa mereka melindungi orang lain? Lagi, orang-orang di kota Mandala sama sekali tidak menyangka bahwa tujuan Peter yang sebenarnya adalah keluarga Nilo. Hanya saja, sekarang masih bukan saatnya Peter menghadapi mereka. Pada pukul 7 malam, Nyonya Besar Andrea tiba-tiba mengumpulkan para penanggung jawab perusahaan untuk menghadiri rapat di perusahaan pusat keluarga Carmine. Sebagai manajer umum perusahaan, Abigail tentu saja juga harus hadir. Di dalam ruang rapat, Abigail beserta Kenneth, Janet, dan yang lainnya juga sudah sampai. Semua orang juga tahu mengenai apa yang terjadi dalam dunia bisnis hari ini. Saat ini, perasaan Nyonya Besar Andrea sangat tidak bagus. Awalnya, jika Peter melepaskan belasan perusahaan itu, perusahaan-perusahaan itu akan bekerja sama dengan keluarga Carmine. Sekarang, kearoganan Peter sudah langsung mendorong belasan perusahaan itu ke sisi keluarga Nilo. Saat memikirkan hal ini, Nyonya Besar Andrea makin kesal. Namun, ada masalah lebih penting yang harus dilakukannya saat ini. Jadi, dia sama sekali tidak mengungkit tentang Peter. Hari ini, aku mengumpulkan semuanya karena perusahaan pusat memerlukan bantuan kalian. Nyonya Besar Andrea duduk di posisi utama, lalu langsung masuk ke inti pembicaraan dengan semua orang.
Tidak ada yang berbicara dan hanya menunggu Nyonya Besar Andrea untuk melanjutkan kata-katanya. Mason, kamu saja yang jelaskan, ujar Nyonya Besar Andrea sambil menatap Mason dan mengisyaratkannya untuk berbicara. Oke, Mason langsung mengangguk, lalu menatap semua orang dan berkata, aku sudah bernegosiasi untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan asing untuk beberapa saat. Setelah kegigihanku, tahap awal kerja sama akhirnya sudah tercapai. Tapi, kita membutuhkan anggaran untuk modal awal, sementara dana perusahaan pusat tidak terlalu memadai. Setelah Mason selesai berbicara, semua orang pun mengerti. Dana perusahaan pusat tidak cukup. Jadi, perusahaan cabang tentu saja harus membantu. Tidak ada yang keberatan mengenai hal ini. Dana perusahaan cabang pada dasarnya memang juga milik keluarga Carmine. Mereka hanyalah orang yang bertanggung jawab. Sekarang, perusahaan pusat membutuhkan uang. Mereka tentu saja tidak memiliki alasan untuk menolak. Perusahaan keluarga Carmine pasti bisa berkembang pesat dengan bantuan perusahaan asing ini. Jadi, kita harus mendapatkan kerja sama kali ini, ujar Mason dengan bersemangat. Semua orang pun mengangguk. Kak, kami bisa mengeluarkan sekitar 6 miliar. Kalau lebih banyak dari itu, rantai pasok kami mungkin bisa putus, ujar seorang pria parubaya. Kami juga bisa mengeluarkan 6 miliar, 4 miliar, 10 miliar. Para penanggung jawab cabang perusahaan keluarga Carmine juga menyatakan posisi mereka satu persatu. Tidak ada yang berani menolak penggalangan dana seperti ini. Namun, Abigail tidak terburu-buru bersuara. Peter baru saja memberinya mahar sebesar 100 miliar. Tetapi perusahaan pusat keluarga Carmine tiba-tiba membutuhkan sejumlah dana. Apakah ini memang kebetulan atau mereka ingin menggunakan cara ini untuk merampas uang itu? Mason, gimana? Sudah cukup? Tanya Nyonya Besar Andrea setelah semua orang menyatakan sikapnya. Mason menghitung jumlah dananya. Lalu menjawab, masih kurang 20 miliar. Begitu selesai berbicara, Mason langsung menatap Abigail. Orang lainnya, termasuk Nyonya Besar Andrea juga memandang Abigail. Sebab, hanya Abigail yang masih belum bersuara. Abigail, perusahaan yang kamu tangani adalah perusahaan yang berkembang paling bagus selama beberapa tahun ini. Perusahaan kalian seharusnya memiliki dana yang paling banyak. Kamu bisa kasih berapa banyak? Tanya Nyonya Besar Andrea pada Abigail. Nenek, dana yang bisa dipakai juga kira-kira hanya sekitar 6 miliar. Jawab Abigail setelah berpikir sejenak. 6 miliar, Mason mengerutkan keningnya. Lalu berkata, boleh juga. Aku bakal cari cara lain lagi buat sisanya. Abigail tidak menyangka Mason tidak mengeluh karena pemberian Abigail terlalu sedikit. Hal ini pun membuat Abigail menjadi jauh lebih tenang. Dia berpikir ini mungkin memang hanyalah penggalangan dana normal. Selanjutnya, semua orang pun menelepon Departemen Keuangan perusahaan masing-masing untuk mentransferkan dana itu kepada perusahaan pusat. Seluruh prosesnya berjalan sangat lancar dan Mason juga segera menerima dana dari berbagai perusahaan cabang. Namun, ada sedikit masalah dari pihak Abigail. Departemen Keuangan memberitahunya bahwa perusahaan tidak memiliki uang. Hal ini pun membuat Abigail langsung tercengang. Meskipun dia hanyalah manajer umum perusahaan, ada banyak hal perusahaan yang dia tangani sendiri, termasuk laporan keuangan perusahaan. Dia selalu sangat waspada dan memeriksanya sendiri. Jadi, dia yang paling jelas bahwa rekening perusahaan pasti mempunyai uang. Namun, Departemen Keuangan malah mengatakan hal yang sebaliknya. Apa maksudnya ini? Saat ini, Nyonya Besar Andrea dan yang lainnya pun menatap Abigail sehingga Abigail merasa sedikit panik. Kenapa bisa tidak ada uang? Dana yang bisa digunakan perusahaan paling tidak masih ada 6 miliar, ujar Abigail dengan panik dan bingung. Bu Abigail, bukannya kamu sudah mentransfer semua uangnya? Tanya karyawan dari Departemen Keuangan. Abigail langsung tercengang. Selanjutnya, kepalanya juga langsung berdengung. Pada saat ini, hatinya terasa sangat kacau dan firasat buruk mulai menyelimutinya. Ada orang yang sedang menjebaknya. Ini adalah reaksi pertama Abigail. Selanjutnya, Abigail menebak bahwa ada yang sudah memindahkan dana perusahaan.
lalu menyalahkannya. Namun, dia adalah penanggung jawab perusahaan. Sekarang, ada masalah mengenai dana perusahaan. Jadi, dia tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Aku akan menyuruh Kak Citra mencarimu. Datanglah ke perusahaan pusat bersamanya, ujar Abigail sambil menggertakkan giginya. Jika masalah ini tidak diperjelas, dia tidak akan bisa menjelaskannya pada Nyonya Besar Andrea. Baik, jawab karyawan dari Departemen Keuangan itu dengan tenang sebelum menutup telepon. Abigail, ada apa? Tanya Nyonya Besar Andrea dengan bingung. Nenek, aku telepon dulu ya, ucap Abigail sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia buru-buru menelepon asistennya untuk membawa karyawan Departemen Keuangan kemari. Setelah mengatur semuanya, Abigail baru sedikit tenang. Asalkan karyawan Departemen Keuangan tidak melarikan diri, dia bisa menanyakannya secara langsung. Abigail, kenapa kamu, sekarang, perusahaan pusat lagi perlu uang. Kenapa kamu masih menunda-nunda? Apa kamu nggak mau keluarga Carmine berkembang? Baru saja Abigail menutup telepon, Janet sudah menyerangnya. Namun, Abigail tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya saat ini. Abigail, ada apa ini sebenarnya? Tanya Nyonya Besar Andrea dengan agak tidak senang. Nenek, uang di perusahaan sudah hilang, jawab Abigail setelah terdiam sejenak. Hilang? Apa maksudmu? Tanya Nyonya Besar Andrea dengan terkejut. Mason dan yang lainnya juga langsung mengerutkan kening mereka. Apa maksudmu dengan hilang? Perusahaan cabang yang kamu tangani adalah perusahaan yang perkembangannya paling baik. Sekarang, cuma beberapa miliar juga tidak bisa kamu keluarkan. Tanya Kenneth dengan tidak senang. Saat ini, Abigail sama sekali tidak mempunyai waktu untuk bertengkar dengan mereka. Benaknya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Siapa sebenarnya yang ingin mencelakainya? Apakah karyawan Departemen Keuangan sudah menggelapkan uang? Namun, karyawan Departemen Keuangan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan keluarga Carmine. Mereka bisa dipercayai. Jika tidak, mereka juga tidak akan dibiarkan untuk menangani keuangan perusahaan. Menurutku, kamu cuma lagi cari alasan. Kamu memang tidak ingin keluarga Carmine berkembang, ujar Janet dengan nada yang sangat dingin. Tangannya juga dilipat di depan dadanya. Jangan omong kosong, tegur Nyonya Besar Andrea sambil mengerutkan keningnya. Setelah itu, Janet baru diam. Tidak ada orang yang menyadari bahwa Mason sedang mengelus dagunya dengan perlahan. Ada kekejaman yang melintasi matanya. Hari ini, Mason akan merebut semua yang dimiliki Abigail sekaligus mengusirnya dari keluarga Carmine. Dia juga mau menjatuhkan semua kekuasaan yang dimiliki Abigail. Dia mau tahu bagaimana Abigail masih bisa berebut posisi pemimpin keluarga dengannya kelak. Abigail, jelaskan padaku, apa sebenarnya yang sudah terjadi? Tanya Nyonya Besar Andrea pada Abigail. Nenek, sekarang aku juga tidak bisa menjelaskannya. Karyawan Departemen Keuangan perusahaan akan segera kemari. Bisa tidak kita bicarakan lagi setelah dia sampai? Jawab Abigail dengan sedikit panik. Sekarang, dia juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Tidak mungkin Abigail memberitahu neneknya bahwa karyawan Departemen Keuangan mengatakan bahwa Abigail sudah menggelapkan uang perusahaan, kan? Oke, kita tunggu saja dulu. Nyonya Besar Andrea melirik Abigail, lalu mengangguk. Abigail juga tidak berbicara lagi. Dia tidak berhenti berpikir tentang masalah ini dan menjadi makin gelisah. Sementara Janet dan yang lainnya tidak berhenti berbicara saat ini. Topik pembicaraan mereka juga mengenai kejelekan Abigail. Mereka mengungkit tentang kegagalan Abigail untuk mendapatkan kerja sama sebelumnya dan beberapa keputusannya yang tidak tepat. Dalam mengelola sebuah perusahaan, seseorang tidak mungkin bisa membuat segala keputusan dengan tepat. Tidak mungkin juga setiap investasinya bisa menguntungkan perusahaan. Namun, setelah mendengar diskusi Janet dan yang lainnya, Nyonya Besar Andrea merasa bahwa Abigail sepertinya benar-benar masih belum cukup berkemampuan. Sifat Nyonya Besar Andrea memang begini. Dia selalu gampang terpengaruh dengan ucapan orang lain. Dano, ayah Abigail juga mewarisi sifat ini.
Oleh karena itu, dia juga tidak berpendirian. Tidak lama kemudian, asisten Abigail sudah sampai ke ruang rapat bersama karyawan dari Departemen Keuangan. Abigail pun langsung berdiri dan menatap gadis itu. Awalnya, dia mengira gadis ini akan ketakutan ataupun melarikan diri. Sekarang, dia benar-benar berani datang. Itu menunjukkan bahwa dia tidak takut. Apa itu artinya dia tidak menggelapkan dana perusahaan? Abigail pun menjadi bingung. Karyawan Departemen Keuangan ini bernama Sona. Dia sudah bekerja paling tidak 3 tahun. Seingat Abigail, mason yang bertanggung jawab atas perusahaan ini sebelumnya. Saat itu, Sona sudah bekerja di perusahaan. Abigail, bukannya kamu bilang mau kasih penjelasan kepada kami begitu karyawan Departemen Keuangan datang? Sekarang, ayo jelaskan, ujar Janet sambil menunjuk ke arah Abigail. Dia juga ikut berdiri. Sona, jujurlah padaku, di mana dana perusahaan? Tanya Abigail sambil menatap Sona. Sona sama sekali tidak terlihat panik. Dia membuka arsip dokumen, lalu menggeleng dan berkata, Bu Abigail, bukannya kamu sudah pakai uangnya? Kenapa malah mencariku lagi sekarang? Begitu Sona selesai berbicara, seluruh ruang rapat menjadi hening. Pandangan semua orang tertuju pada Abigail. Abigail sudah menggunakan uangnya. Dia berani menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya.